Masak gurami bumbu kuning dan goreng tahu. Hello guys, assalamualaikum. Balik lagi di video keseharian aku dengan aku yang udah nyiapin wajan dan juga minyak goreng. Singkat cerita, karena minyaknya udah panas, jadi lanjut aja aku mau goreng tahu yang udah aku marinasi sebelumnya. Sambil nunggu tahunya lagi pada digoreng, di sini aku lanjut dengan aku mau marinasi ikan gurami dengan garam. Setelah selesai, aku lanjut lagi dengan aku mau siapin perbumbuan untuk masak ikan gurami. Setelah itu, aku lanjut dengan aku mau balik tahu goreng ini dulu. Dan balik lagi ke perbumbuan. Di sini aku lanjut dengan aku petikin cabai rawit. Setelah selesai, aku lanjut lagi ke gorengan tahu yang udah mateng, tinggal aku angkat aja semuanya. Aku tirisin sebentar dan dilanjut dengan aku mau goreng ikan gurami yang tadi udah aku marinasi. Sambil nunggu ikan guraminya lagi aku goreng, di sini aku mau blender aja untuk bumbunya. Untuk bumbunya sendiri, di sini aku cuman pakai bawang merah, bawang putih, kemiri, aku kasih ketumbar, kunyit dan juga jahe. Dan untuk bumbu pelengkapnya aku juga kasih lengkuas, serai dan juga daun jeruk. Videonya aku lanjutin dengan aku mau tuang tahu yang tadi udah aku tirisin dan dilanjut dengan aku mau angkat ikan gurami yang udah mateng. Lanjut selesaikan goreng ikan gurami dan di sini sambil nunggu ikannya lagi pada digoreng, aku juga nggak diem aja masih geprek-geprek serai dan juga iris-iris tomat yang bakal aku pakai untuk masak ikan gurami kuning. By the way, di sini selain aku masak ikan gurami kuning, aku juga mau bikin sambal kerang. Untuk sambal kerang ini yang makan cuma aku aja karena suami aku nggak begitu suka. Singkat cerita, karena ikan guraminya udah mateng, jadi mau aku angkat dulu. Setelah itu aku kurangi minyak dan dilanjut dengan aku mau tumis bumbu yang tadi udah aku blender. Sementara itu di kompor sebelah aku juga nyiapin minyak untuk bikin sambal kerang. Di bumbu yang lagi aku tumis, aku tambahin serai dan juga daun jeruk. Tinggal aku oseng-oseng. Setelah itu aku tambahin juga cabai rawit yang udah aku siapin. Aku oseng-oseng lagi sampai bumbunya bener-bener harum dan juga mateng. Setelah itu aku tambahin air secukupnya aja. Selagi kuahnya di sini belum mendidih, dilanjut di kompor sebelah aku mau numis tomat yang tadi udah aku iris-iris. Sebelum ikan-ikannya masuk, di sini aku kasih dulu garam dan juga kaldu jamur. Setelah itu aku oseng-oseng sampai semua bumbunya tercampur rata. Lanjut aku masukin ikan gurami yang tadi udah aku goreng. By the way, di sini untuk ikannya sengaja banget aku goreng. Sebenarnya sih nggak digoreng juga bisa ya guys. Kembali lagi sesuai selera kita masing-masing. Untuk aku sendiri sukanya digoreng terlebih dahulu. Setelah itu aku masukin juga irisan tomat yang tadi udah aku siapin. Untuk masakan ikan kuningnya aku biarin dulu sampai airnya sedikit menyusut dan dilanjut dengan aku di kompor sebelah. Tinggal aku tambahin sambal kasar dan juga sambal halus. Setelah itu aku oseng-oseng sampai semua cabai dan tomatnya tercampur rata. Singkat cerita, setelah sambalnya harum, aku juga udah masukin kerang yang tadi udah aku cuci bersih. Biar rasanya nggak hambar, aku juga tambahin garam, gula dan juga penyedap rasa. Tinggal aku oseng-oseng. Dan untuk sambal kerangnya aku biarin dulu, dilanjut lagi ke kompor sebelah. Wah, ikannya udah sedikit menyusut dan rasanya juga udah aku pastikan enak. Untuk masakan ikan ini udah mateng. Kalau begitu lanjut aja aku tempatin dulu. Gak lupa sampai kuah-kuahnya juga aku tuang, jangan sampai tersisa ataupun terbuang. Alhamdulillah untuk masakan ikannya udah selesai. Kalau begitu balik lagi dengan sambal kerang aku. Di sini untuk sambalnya aku tambahin pete Cina. By the way, untuk pete Cina ini sebenarnya pengen banget aku bikin botok dari kemarin-kemarin, tapi karena bahan-bahannya nggak ada, sayang banget kalau sampai busuk lagi seperti sebelum-sebelumnya. Sebab itu aku campurin aja ke sambal kerang aku. Di sini aku tambahin lagi garam dan juga sedikit gula karena rasanya masih sedikit hambar dan untuk sambal aku udah mateng. Kalau begitu videonya aku lanjutin lagi dengan aku mau siapin bekal untuk suami. Seperti yang aku bilang tadi, karena suami aku nggak begitu suka sama kerang, jadi aku nggak bekalin dia kerang. By the way, pada saat aku mau nutup tempat bekal suami, kenapa nggak bisa-bisa, ternyata baru inget guys kalau karetnya itu belum dipasang. Ya ampun. Jadi di sini setiap kali aku nyuci tempat bekal, kalau yang ada karetnya gitu suka banget aku buka ya guys. Jadi aku cuci juga sama karet-karetnya. Alhamdulillah untuk bekal suami hari ini udah selesai aku siapin. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan suami juga udah siap-siap mau berangkat kerja. Videonya aku lanjutin lagi dengan aku mau nempatin sambal kerang aku. Aku ucapkan alhamdulillah untuk menu masakan aku hari ini. Masya Allah, terima kasih. Dan karena udah di ujung video, kalau begitu sampai di sini dulu video aku kali ini dan sampai ketemu di video aku berikutnya. Bye bye.